Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, juga adik-adik yang terkasih. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Petronella Yohana Wairisal Hermanus, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita, berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mensyukuri segala karya dan kebaikan-Mu ya Tuhan, di hari yang baru kami datang kepadamu ya Tuhan, mengawali seluruh kerja layan kami di sepanjang hari ini. Kami mau duduk diam di sekitar hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, bimbinglah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami akan kehendak Tuhan dan mampu memberlakukannya di dalam hidup beriman kami. Kami sadari akan segala keterbatasan kami ya Tuhan, namun biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dan bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab di pagi hari ini, hari Senin 9 Agustus 2021, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 1 hingga 8 yang menyatakan di bawah judul perikop pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya
walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memahami di bawah tema kemerdekaan memberikan keberanian. Bapak, Ibu, kemerdekaan membuat seseorang bebas berkarya dan tidak takut untuk mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Sebagaimana di dalam ayat yang pertama dari pasal 7 bacaan kita, kata imam besar, benarkah demikian? Hal ini berhubungan dengan pasal 6 ayat 11 dan ayat 13 serta 14 yang merupakan bagian dari tuduhan terhadap Stefanus, sehingga di dalam pasal 6 ayat 11 lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Bahkan juga di dalam ayat 13 dan 14 dari pasal 6, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Stefanus dikatakan adalah seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Di dalam pasal 6 ayat 8. Bahkan di dalam pasal 6 ayat 5 dikatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, Stefanus berbicara di hadapan orang-orang Yahudi tanpa merasa takut sedikit pun. Ia pada akhirnya harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Namun ia tetap mengatakan yang sejujurnya, yang sebenarnya. Ia menceritakan bagaimana Abraham yang pada waktu itu, jika kita membandingkan dari kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Bahkan di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Abram harus meninggalkan zona nyaman untuk melaksanakan
dan mentaati perintah Tuhan kepadanya. Sehingga di dalam Kejadian pasal 17 ayat 5 barulah namanya berubah menjadi Abraham. Sehingga ia menjadi bapa segala orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan memberikan keberanian. Merdeka berarti bebas, lepas, berdikari, yang dapat juga berarti tidak terikat oleh apapun, tak terbatas, berdaulat, independen. Oleh karena itu, baik Stefanus maupun Abraham, mereka melakukan apa yang seharusnya mereka katakan, mereka kerjakan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Dengan kuasa Allah, mereka melakukan yang terbaik. Bahkan jika kita membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya, ada begitu banyak tanda-tanda mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul, Petrus dan Yohanes. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Abram berani keluar dari zona nyaman, ketika Abram harus mentaati perintah Tuhan, pergi ke suatu tempat yang belum ia ketahui, maka iman Abraham menjadikan ia menerima berkat dan janji Allah, bahkan keturunannya akan seperti pasir di laut. Ia akan diberkati ketika ia percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh Stefanus di dalam bacaan firman Tuhan saat ini memotivasi kita untuk mari melakukan yang terbaik dengan berani. Sehingga di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Stefanus dan Abraham sama-sama berani mengatakan ya dan mengatakan tidak. Berani untuk bersaksi tentang kuasa Allah. Stefanus berani menyatakan kebenaran. Abraham berani keluar dari zona nyaman karena iman kepada Kristus yang disembah, dan Allah berjanji untuk menyatakan, memberikan, memberkati semua yang terbaik bagi kehidupan Abraham dan juga Stefanus. Stefanus menekankan bahwa kehadiran Allah yang maha tinggi tidak dibatasi oleh ruang tertentu. Hal ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Stefanus menghujat Allah. Sebaliknya justru menunjukkan sikap hormat kepada Allah yang melebihi para Sanhedrin. Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bergerak, dan Allah yang bekerja untuk memanggil, untuk membimbing, untuk memimpin setiap anak-anaknya. Dari Stefanus, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, keyakinan seseorang terhadap Injil melahirkan kesetiaan dan keberanian. Di hadapan mahkamah agama, Stefanus bukan berjuang untuk membela dirinya, tetapi dia melakukan pembelaan bagi Injil Kristus yang diberitakannya. Hal yang kedua, bahwa keyakinan terhadap Injil juga harus diikuti dengan pemahaman yang benar tentang pokok-pokok iman Kristen, tentang doktrin-doktrin Alkitab. Dan Stefanus mampu menjelaskan seluruh sejarah Israel, inti
intisari di dalam perjanjian lama, karena ia memiliki pemahaman yang utuh, yang dalam, dan menyeluruh tentang isi Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita refleksikan dengan bacaan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, maukah kita dengan berani seperti Stefanus menyatakan kebenaran dalam hidup beriman walaupun dalam situasi yang sangat dilema sekalipun? Perenungan yang kedua, bersediakah kita meninggalkan zona nyaman untuk tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga kemerdekaan jangan sampai kita menyalahgunakannya. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Stefanus dan Abraham, mereka hidup sebagai hamba Allah. Sehingga pertanyaannya, maukah kita dengan berani menyatakan kesaksian kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun? Mari kita jawab dalam aktualisasi hidup beriman sehari-hari, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini bagi kami. Tolong kami untuk meneladani Stefanus dan Abraham, yang dengan berani menyatakan kesaksian mereka di tengah-tengah kehidupan beriman, di tengah-tengah situasi yang sulit. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup beriman, tetap percaya dan mempercayakan hidup hanya di dalam tuntunan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan kehidupan bangsa negara kami, berdoa menyerahkan gereja kami, juga seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB, di dalam kehidupan keseharian, di dalam tugas panggilan dan pengutusan, bahkan di setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Biarlah Tuhan Engkau berjalan di depan kami, menguatkan dan menolong kami, agar kami tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini Bapa, dan apapun yang kami alami di sepanjang hari ini, kami meyakini semuanya ada di dalam rancangan Tuhan yang maha baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, Sang Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.